Halo Sobat Mais, saat ini saya telah bersama dengan Bu Mas Ruro atau akrab disapa Ibu Giung ya Bu, selaku Direktur Mais Kemenparekraf. Bersama beliau kita akan membahas tentang industri mais pastinya ya, tapi kita akan fokus membahas 2 dari 4 unsur mais, yaitu insentif trade dan meeting industri ya Bu. Nah, ini related sama kemarin ya Bu, Kemenpar itu baru ikut acara AIM ya di Australia. Sebenarnya potensi dari insentif travel dan industri meeting global itu seperti apa, terutama di kawasan Asia Pasifik ya. Kemudian ke Indonesianya seperti apa juga gitu. Oke, terima kasih Mas Bayu. Sobat Mais, kita kemarin memang ikut AIM, jadi trade show yang khusus mais, terutama insentif gitu. Kalau Australia kita semua tahu, kalau Australia itu selama ini memang menjadi pasar utama kita. Bahkan ke Bali nomor 1 untuk laser. Nah, ternyata Australia sendiri itu bukan hanya laser, tapi juga untuk insentif trade itu kita juga pasar utama kita Australia. Jadi itu dasar kenapa kita ikut acara AIM di Melbourne itu. Nah, di samping menggarap pasar Australia sendiri, kita juga menggarap pasar-pasar dari luar. Jadi Asia Pasifik khususnya dan juga global market umumnya gitu, yang mereka diundang sebagai buyers dalam AIM di Melbourne. Nah, potensinya besar sekali. Kenapa? Karena seperti kita ketahui border sudah hampir semuanya dibuka. Jadi perusahaan-perusahaan besar yang biasa mengirimkan insentifnya mulai kembali akan memberangkatkan karyawannya ke destinasi-destinasi untuk insentif trade. Kita lihat di tahun 2023 ini sendiri sudah banyak sekali grup-grup insentif yang datang dari Asia Pasifik khususnya dan dari dunia. Hasilnya apa Bu dari kemarin itu hasil? Kalau hasil kita memang hanya bisa bawa 6 industri kemarin, tapi itu sudah mewakili semua wilayah gitu. Wilayah tujuan insentif ya. Jadi ada Batam, Bintan mewakili Kepri, kemudian ada dari Jakarta, ada dari Jogja, kemudian dari Bali tentunya gitu. Jadi kita langsung bawa dan menyebar gitu destinasinya di beberapa destinasi sekalian. Kalau satu industri aja sehari itu bisa sekitar 25 appointment yang dengan buyers, dan tidak hanya PSA sebenarnya, nggak hanya appointed buyers kan, biasanya mereka tuh juga ada visitors buyer itu yang mengisi setiap celah gitu. Jadi ketika tidak ada buyers kosong masuk gitu, jadi hampir hampir selalu full, hanya di waktu istirahat saja teman-teman dari industri yang datang gitu. Jadi hasilnya alhamdulillah gitu. Jadi untuk sampai dengan tahun 2025 itu ada sekitar 105 miliar lebih potensial transaksi dari semua seller yang ada gitu, yang ada di kita. Dan bagusnya lagi yang saya dapat info dari teman-teman seller bahwa buyersnya itu semuanya bawa lead mas. Jadi tidak hanya perkenalan, tapi semuanya itu sudah punya agenda gitu yang ditawarkan. Potensial. Kalau saya lihat sih semuanya itu tergantung kita ya. Apakah bisa menindaklanjuti itu dengan baik lead itu sehingga sampai dengan closing. Gitu. Kalau untuk destinasi tadi seperti Ibu bilang Bali ya, masih utama ya. Bali utama. Kalau untuk mais itu terutama yang kemarin saya lihat di AIM itu Bali dan Jakarta tetap utama, tapi diikuti Jogja. Oh, Jogja udah mulai ya? Jogja, Batam, Bintan, kemudian Surabaya untuk convention malah sudah dapat lead juga. Destinasi yang baru Labuan Bajo gimana Bu, yang lagi sedang belum kedengar ya kemarin? Iya, itu kita tawarkan sebagai extended. Jadi kayak misalnya teman dari Bali kemarin dia di MC yang datang, dia memang sudah sadar bahwa dia tidak mungkin hanya menjual Bali gitu. Dan kenapa kita masih Bali? Karena itu magnet. Jadi tetap harus ada Bali, tapi dia sudah gabungkan dengan Bajo, dengan Lombok gitu. Jadi biasanya dalam dalam satu package.
selain AIM kemarin yang di Melbourne itu, kemudian apa Bu upaya untuk menggrab pasar insentif trip ya, lebih banyak lagi datang ke Indonesia, kemudian terutama masalah destinasi Bu, pengembangannya supaya enggak Jakarta atau Bali gitu, tapi melebar ke destinasi, terutama yang 5 destinasi prioritas. Prioritas, iya. Memang tadi itu strategi kita yang pertama masih tetap menggunakan Bali sebagai membership, dan terus kita mengencourage supaya DMC ini juga membuat paket yang bundling dengan destinasi-destinasi di sekitarnya, itu satu. Dan yang kedua, setiap kita melakukan promosi, baik itu sales mission atau trade show, itu kita selalu membuat proporsi gitu. Jadi memberikan kesempatan yang proporsional dari berbagai destinasi tadi gitu. Untuk kedepannya akan kita praktekkan sama dengan Melbourne ini untuk membuat proporsi destinasi, dan proporsi kita mendahulukan DMC ya. DMC itu kayak tour operatornya, destination management company, dibanding hotel. Karena sebenarnya setelah pandemi ini yang masih terpuruk itu tour operator ya, dibanding dengan hotel yang saya rasa sudah semakin kesini semakin di cover gitu. Jadi kita mendahulukan yang memang bisa tepat untuk difasilitasi. DMC ya. DMC. Pemainnya di Indonesia lumayan banyak sih di DMC, atau Pemain seperti apa Bu? iya banyak dan bervariasi. Ada yang sudah besar dan ada yang masih harus di growing up. Dan terutama tadi itu kita harus membantu yang masih di destinasi-destinasi yang kita kembangkan. Bu, kemarin saya sempat riset ya terkait dengan pelaksanaan ini kemarin. Ternyata trennya benar ya, tadi sempat dulu obrolan juga, ada perubahan tren nih perilaku insentif trip atau meeting di industri ini ya. Untuk meeting hybrid masih gede tuh ya porsinya ya, masih 30% kalau nggak salah di ICC. Nah, insentif juga durasi, harga itu jadi pertimbangan. Nah, dari pemerintah Bu, Kemenparekraf dalam hal ini, mungkin ada gak Bu program-program yang bisa membuat mereka tetap udah datang ke Indonesia ini, ada kayak semacam insentif baik itu fiskal ataupun non fiskal ya, yang akan mereka dapat begitu. Oh iya, saya ngelihat sekali perbedaan gitu kalau dari sisi My Trade Show ini dibanding yang dulu. Yang pertama itu soal sustainability, soal environment. Jadi kita sudah nggak ada ngelihat plastik-plastik, kecuali yang sudah jelas di situ termention ini recycle dan reusable gitu. Itu satu. Jadi penggunaan bahan-bahan yang ramah lingkungan itu semua itu sudah kayak semakin merata gitu, yang satu sustainable. Dan yang kedua itu teknologinya sudah beda gitu. Terutama ini kayaknya adaptasi dari pandemi kemarin. Kemarin juga di M ada beberapa exhibitor yang sekaligus vendor untuk platform gitu, platform conference, platform yang sudah nanti aku sudah menjadwalkan demo juga dengan mereka untuk tahu itu platform seperti apa yang dibutuhkan. Kemudian kayak hologram, itu juga udah mulai ada hologram yang seolah-olah itu bisa menghadirkan orang padahal tidak ada gitu. Jadi kayak sistem hybrid yang lebih advance teknologinya itu dengan hologram. Kemudian ada itu teknologi yang hybrid tadi, bagaimana untuk event-event itu lebih adaptif gitu dari sejak pandemi. Dan yang ketiga tren lebih ke muda pasarnya, pasar insentif ini lebih ke muda zilenial, dari mulai buyersnya juga dari attire mereka tuh sudah beda gitu, jadi sudah menyesuaikan pasar banget. Jadi sudah kayak anak muda pakai sneakers, pakai jeans jacket, yang dulu itu kayak Mais itu masa sebelum pandemi itu seperti sesuatu yang sangat formal, sangat bisnis gitu. Tapi sekarang kelihatan banget bahwa ini pasarnya yang digarap sudah berbeda. Kalau dari segi kementeriannya memang harus menyesuaikan dengan pasar itu kalau kita tidak mau tertinggal gitu. Jadi kita memang harus kembali memikirkan teknologi yang kita sekarang pakai ini apakah sudah sesuai atau belum.
Kemudian kita kemarin juga kan sudah launching green meeting ya di Jogja. ya. Itu juga kita akan tindak lanjuti itu dengan action plan seperti apa green meeting, termasuk green yang lain, MICE yang lainnya gitu. Jadi bagaimana pameran tidak menimbulkan sampah dan sebagainya, itu nanti kita harus tindak lanjuti ke sana kalau kita tidak mau kehilangan market ini. Kalau untuk terkait dengan program hosted ini tuh misalkan supaya menarik ya, mereka pasti banyak negara nih berlomba-lomba menggarap membujuk mereka untuk datang gitu ya. Kemarin itu ada memang ICCA membuat survei singkat gitu, apa sih yang dibutuhkan klien gitu pada penyelenggaraan insentif trip atau MICE. Yang pertama memang masih destination appeal. Ya, masih destination appeal. Jadi daya tarik destinasi itu masih utama. Karena perasaannya segala macam gitu. Atraksinya. Apakah menarik, apakah seperti itu masih yang pertama. Tapi yang kedua memang subvention, sponsorship subvention itu penting untuk menentukan bahwa ini sebenarnya mau kita bisa menang bidding atau enggak. Itu memang sangat penting subvention. Tentu saja kita harus memperhatikan bahwa kemampuan APBN kita juga tidak sebesar itu gitu untuk memberikan generous itu kepada industri MICE ini. Tapi kita akan lebih bersifat kolaboratif gitu. Jadi melibatkan semua pihak untuk memenangkan suatu bidding. Kemenpar nanti akan bekerja sama seperti yang sudah kita praktekkan tahun lalu itu dengan asosiasi profesinya. Kemudian kita barengan dengan INALSENGEP, kemudian barengan dengan pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah perannya sangat signifikan gitu ketika dia bisa menjadi tuan rumah, dia bisa meng-host, itu banyak komitmen-komitmen yang diperlukan dari mereka untuk mendatangkan event MICE itu. Dan juga pihak swasta. Karena apa, kita mengharap nanti penyelenggara event itu, event ownernya itu dia akan cari sponsor ke berbagai pihak gitu. Nah, komitmen-komitmen sponsorship inilah yang juga sesuai dengan hasil surveinya ICCA menjadi pertimbangan penting. Nah, kita ngapain? Kita lebih ke fasilitasi perizinannya, fasilitasi kalau memang diperlukan kita bisa gather sponsorship gitu, menemukan mereka dengan partner yang pas gitu. Karena sebenarnya yang lebih penting itu ya, sebenarnya ada kok jalan keluar gitu ketika suatu asosiasi atau daerah ingin memenangkan event meeting. Karena gini, kayak kemarin Jogja itu kan benefitnya banyak ya Bu ya, pamornya, reputasinya segala macam, dan ternyata multiplier efeknya juga lumayan besar kan orang Jogja ketika sebuah destinasi menjadi tuan rumah MICE. Jadi posisi Kemenpar ini mengharmonisasi itu ya Bu, pelaku, stakeholder, misalkan kalau mau bid Garuda diajak gitu ya, gitu kasih diskon atau apa gitu ya untuk tiketing delegasi segala macam gitu ya Bu. Lebih ke sana, dan itu sebenarnya bukan PR yang mudah ya. Kita bukan hal yang mudah untuk membuat membuat suatu event itu bisa terlaksana dengan cara seperti itu. Di Jogja kemarin itu kita merupakan uji coba kita, bisa menjadi success story bagaimana suatu event bisa dikerjakan bersama-sama. Pemprov, BPPD, kemudian pemerintah daerah yang sampai dengan kabupaten-kabupaten itu mereka hosting pre dan post tour. Terus Pemprovnya dinner, welcome dinner, dan PHRI-nya bisa menggather si hotel-hotel ini untuk menjadi official hotel, yang ketika dia menjadi official hotel konsekuensinya dengan harga yang terjangkau juga, dan juga ada memberikan FOC nanti kepada buyers semacam itu. Kemudian sampai dengan industri catering itu kemarin juga ikut menikmati di Jogja ini sampai setiap hari kan ada nasi kekul banyak banget ya. Itu kita bekerja sama dengan asosiasi catering semacam itu. Jadi kita pengen MICE itu nanti ada rasa memiliki gitu dari daerah gitu, bahwa ternyata benefitnya ada loh dan kita bisa menjadi destinasi MICE. Rasanya itu PR
kami di kementerian ini di untuk destinasi-destinasi lainnya juga untuk Bahkan biar biar menular gitu. menular. Nah, Bu, kalau untuk target, mungkin kan ada beberapa event internasional yang harus to beat ya Bu, untuk meyakinkan mereka, karena si asosiasi atau klien itu mau melihat keseriusan pemerintahnya atau government-nya. Ada plan nggak Bu kira-kira ke depan mungkin ya yang berhasil didapat apa Bu, untuk itu ya, untuk plan di leading event ya, terutama event internasional? Kalau tahun ini Pak Menteri mentargetkan kami minimal ada 10 event besar yang dibidding. Iya, yang internasional yang dibidding gitu. Ketika kita sudah punya list sekian, kita bisa carikan partnernya, kita bisa mencarikan kalau misalnya harus APBN pun gitu, kita bisa mencarikan anggaran tambahannya misalnya ya dan sebagainya. Jadi minimal 10 event event internasional. Kalau yang sudah ada sih tahun ini itu alhamdulillah kita kan kemarin sempat ini ya, wah setelah G20 apa nih gitu. Ketika G20 kita dapat banyak banget benefit gitu di semua destinasi pariwisata. Jangan-jangan tahun depannya terus nggak ada. Tapi itu menjadi kekhawatiran juga. Tapi alhamdulillah tahun ini kan ada keketuaan ASEAN itu juga besar sekali meskipun tidak sebesar G20. Kemudian ada kalau yang di luar itu ada GCI itu sampai 6.000 juga itu di Jakarta. Kemudian ada hydropower itu di Bali sekitar 2.000 orang itu. Terus apa lagi ya? Masih ada beberapa gitu yang kita bidding dan itu untuk tahun ini. Nah tahun depan yang paling besar tahun ini ada WTN juga, WTN World Tourism Network. Itu yang sudah ya. Yang sudah kita bidding tahun-tahun lalu dan tahun ini berjalan. Kalau yang tahun depan yang paling besar itu yang sudah dapat ya, itu World Water Forum. Kita sekarang lagi bidding beberapa event yang lain di tahun depan. Sebenarnya kan bidding itu kan sebenarnya ketahuan ya. Tadi multiplier efeknya kan itu udah terukur gitu ya Bu. Misalkan berapa delegasi, dari situ spending mereka berapa gitu kan ya Bu. Udah berapa 10 event, Pak Menteri juga udah ada hitungannya, atau Ibu juga udah kira-kira berapa devisa gitu kan ini. Nah ini kan MICE ini aku bilang ya, bisnis di Blazer ya. Itu kan lebih itu ya, dari sisi untuk promosi lebih terukur, kayak misalkan mengikuti AIM sudah ketahui potensialnya, meskipun hanya sekedar potensial tapi kan potensi itu besar ya, dari sejumlah itu pasti ada efeknya kan, yang terrealisasi gitu kan. Nah itu anggarannya kenapa gede-gede gitu, sementara kalau di compare ya dengan negara-negara lain kan support mereka di MICE itu luar biasa ya Bu. Kayak Thailand mereka sempat subsidi per turis MICE sekian dolar gitu, 20 pala gitu, sampai begitu kan. Iya. Karena mereka aware bahwa ini bisnis yang besar. Thailand memang termasuk yang harus kita waspadai ya. Karena mereka sampai dengan kemarin aja kita cari buyers dari Thailand untuk ATF aja susah loh, karena mereka fokus ke inbound. Jadi ketika mereka jadi buyers ke ATF artinya kan ada potensial outbound kan nanti. Ya enggak? Itu kebijakan pemerintah lagi pokoknya fokus inbound gitu. Jadi kesusahan. Memang sedang sama-sama sekarang semua sama-sama recover. Nah, kalau soal anggaran ya maunya sih besar, cuman kan kita harus realistis juga bahwa ya kebijakan nasionalnya memang seperti itu gitu. Dan toh tadi kita bisa partnership juga gitu. Kita tinggal dengan anggaran yang ada itu bagaimana menggait lebih banyak event besar yang masuk gitu. Jadi ya partnership, polanya partnership. Kita lebih tadi mengencourage resources dari berbagai pihak. Ini aja yang sedang kita lakukan bareng ya Mbak Eni ya. Kita yang GCI itu kan 6.000 orang. Kalau dulu ketika anggaran besar kita support dinner dong, ya kan. Tapi sekarang karena anggarannya tidak memadai, dinner
kita mau cobakan bikin pasar rakyat untuk mereka itu mendatangkan UMKM yang kita nanti bentuknya memberi voucher kepada peserta, kita datangkan seperti pasar rakyat itu. Benefitnya jadi berganda. Kita memberdayakan UMKM juga, kita ngeluarkan anggarannya tidak terlalu besar, tapi juga outputnya tercapai gitu. Ada dinner kan di situ. Ada dinner yang memberi pengkayaan. Justru kalau dulu misalnya kalau kita tidak partnership ya, kita dinner dengan pihak hotel misalnya, ya sudah gitu aja, kita support dinner dengan hotel gitu, selesai. Tapi ketika kita melibatkan dalam pasar rakyat, ini UMKM juga keangkat, terus juga kan dalam ada interaksi kan, jadi bukan hanya dagangannya habis nih UMKM kuliner ya dalam hal ini ya, karena dinner ya, bukan hanya dagangannya habis, tapi pasti ada interaksi, ada bicara, ada apa gitu, yang akhirnya juga ada multiplier efek yang lebih besar untuk ini. Jadi lebih ke partnership yang kayak gitu. Jadi memang harus kreatif sih kalau uangnya sedikit. Ya kalau namanya orang hosting dinner itu berasa lumayan. Dan ketika kita katakanlah 10 event MICE besar kita bisa host, terus semuanya 5.000, ya kan udah ada habisnya. Dulu pernah saya mendapat masukan justru dari konsultan MICE internasional gitu. Kalau kamu dukung dinner gitu di setiap event MICE, iya kalau MICE-nya masih kecil nggak apa-apa. Ketika MICE-nya itu semakin besar, bangkrut. Ya nggak? Enggak, bukan begitu dong tujuannya negara ini. Gitu. Sebenarnya yang dilakukan Singapura pun tidak semata-mata memberikan uang cash. Jadi kalau Singapura itu dia memang ada subsidi namanya. Jadi misalnya ada berapa persen, tapi nanti bisa dikonfirmasi ya ke teman-teman STB ya. Itu dia posturnya misalkan di Marina Bay Sands gitu, Garden by the Bay misalnya. Itu nanti ada potongan gitu, potongan dari pemerintah senilai. Nah senilainya inilah yang dipromosiin sebagai subvention. Cost juga mengurangi cost tapi balik ke industrinya dia lagi. Tapi seperti itu sebenarnya. Jadi kita tidak, ketika anggaran pemerintah kecil bukan berarti kita tidak ada yang bisa dilakukan gitu. Sebenarnya polanya sama yang seperti Ibu maksud tadi ya. Caranya Itu voucher misalkan si delegasi mendapatkan voucher segala macam gitu. iya seperti itu. Jadi mengurangkan beban sih memang, tapi ada benefit lain gitu yang dirasakan oleh, bukan hanya ya, jadi akhirnya makanan tradisional juga keangkat, UMKM-nya keangkat gitu. Itu yang sekarang pola-pola seperti ini yang akan kita teruskan. Oke Bu, mungkin satu lagi nih Bu, terkait tadi Pak Menteri udah ngasih target 10 ya Bu event internasional. Kalau turisnya berapa banyak Bu untuk MICE itu kira-kira? Untuk MICE di tahun ini sebenarnya kalau MICE itu kan kita diharapkan oleh Bappenas itu sekitar 25% dari total kunjungan. Jadi dari jumlah target yang ada, kita antara 900 sampai 1,9. Ya 1 sampai 2 juta. 1 sampai 2 juta. Iya, ada target rendah, target tinggi. Tahun 2023. Tahun 2023 dengan 30 event MICE. 30 event MICE. Itu di tahun ini, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Doanya when you. Iya. Oke, terima kasih Bu Yum. Sama-sama. Obrolan singkatnya semoga bermanfaat ya Bu. Ya, demikian Sobat MICE obrolan singkat saya dengan Bu Yung. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua. Salam